Yo, halo semuanya, balik lagi bersama admin Tokisaki Zenom, admin paling kece abis di planet Pluto, asik. Para hadirin sekalian, kali ini admin akan merangkum anime yang sangat-sangat wah banget untuk ditonton. Menceritakan tentang dua orang yang tewas karena ledakan dari pesawat luar angkasa yang nggak sengaja ke bumi cuy. Dan dua orang itu pun tiba-tiba memiliki kekuatan seperti dewa, bisa membunuh tanpa menyentuh, menghidupkan orang yang sudah mati, atau menyembuhkan segala penyakit. Tapi salah satu orang yang mendapatkan kekuatan itu, dia memilih untuk menjadi penjahat dan akan menjadi perang besar di seluruh Jepang. Berbeda dengan sang MC yang akan menjadi pahlawannya. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita mulai. Inuyashiki adalah keluarga kecil yang berada di Jepang. Mereka semua hendak pindah ke rumah baru. Kepala keluarga Inuyashiki bernama Ichiro Inuyashiki. Dia adalah ayah dari keluarga kecil itu. Mereka pun berangkat pergi. Ichiro memiliki anak laki-laki yang bernama Takeshi Inuyashiki, sedangkan anak perempuannya bernama Mari Inuyashiki. Mereka semua pindah dari rumah lama ke rumah baru yang dibeli oleh Ichiro. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Betapa terkejutnya Mari dan Takeshi saat melihat rumah yang mewah. Tapi ternyata itu bukanlah rumah mereka, karena rumah itu adalah milik tetangga baru mereka yang sangat kaya raya. Mendengar kalau itu bukan rumah baru mereka, keduanya pun putus asa melihat kenyataan ini. Dan barulah kita diperlihatkan rumah barunya Ichiro dari keluarga Inuyashiki. Ternyata tempatnya sangat kecil, sehingga Mari pun kecewa dengan rumah baru ini. Begitu pula dengan Takeshi, karena rumah mereka berada di tengah-tengah gedung yang sangat tinggi. Itu menyebabkan rumah mereka tidak terkena cahaya matahari. Padahal mereka berdua sudah berharap lebih. Esok paginya, Ichiro pun bekerja seperti biasa di kantornya. Bekerja di suatu perusahaan iklan. Nah, ketika dia pulang dari kerjanya, dia melihat ada seekor anjing yang dibuang, sehingga Ichiro pun membawa anjing itu pergi ke rumahnya. Namun, keberadaan anjing itu ditolak oleh Mari dan juga Takeshi, karena mereka nggak suka aroma anjing. Karena nggak ada pilihan lain, Ichiro pun merawat anjing itu di kamarnya. Dia juga memberi nama anjing itu yang bernama Hanako. Besok paginya, sebelum Ichiro berangkat bekerja, dia pun mampir ke dokter untuk memeriksa tubuhnya yang udah begitu tua. Nah, setelah selesai diperiksa, betapa kagetnya Ichiro mendengar perkataannya si dokter itu. Kata dokter itu, Ichiro terkena kanker. Batas usia Ichiro sudah tidak lama lagi, yaitu cuman sebulan. Sedangkan Takeshi ternyata mendapatkan perilaku yang tidak baik di sekolah. Dia dipalak oleh teman-teman sekelasnya. Di sore harinya, Ichiro pun pulang dari tempat kerjanya. Sesampainya di rumah, Ichiro melihat Mari membawa teman sekelasnya untuk bermain. Nah, ketika teman sekelasnya berkenalan dengan Ichiro, ternyata Mari malah bilang kalau itu adalah kakeknya dan bukan ayahnya. Betapa sedihnya Ichiro nggak dianggap sebagai ayahnya. Mendapatkan perilaku seperti itu dari keluarganya, Ichiro pun sangat sedih. Dia berlari sambil menangis menuju ke suatu bukit di dekat rumahnya. Nah, dia itu batas waktunya udah nggak lama lagi hidup di dunia ini, sehingga dia menangis di sana. Namun tiba-tiba di sampingnya itu ternyata ada sosok anak muda yang berada di bukit itu sama seperti dirinya. Ichiro pun tidak sadar sejak kapan anak muda itu ada di sampingnya. Nah, tapi tiba-tiba ada sosok benda asing yang menghampiri mereka, lalu meledakkan mereka berdua sampai hancur dan meninggal dunia. Ternyata benda asing yang menghancurkan mereka berdua adalah pesawat asing dari luar angkasa. Tentunya di dalamnya ada alien. Tapi alien yang berada di pesawat itu berkata, sistem kita tidak ada yang rusak, tapi kita menghancurkan dua makhluk berinteligensi. Rekannya berkata, segera pulihkan mereka berdua. Tapi temannya berkata, kita hanya memiliki peralatan senjata saja. Jangan, itu bisa menghancurkan planet ini, ucap teman satunya. Lalu rekannya berkata, bukan urusanku, kita harus pergi secepatnya dari sini. Tidak ada pilihan lain. Alien itu pun memperbaiki tubuhnya Ichiro dan anak muda itu menggunakan peralatan senjata mereka. Mereka dirubah menjadi robot tanpa menghapus ingatan mereka.
Pagi hari pun tiba. Seperti tidak ada sesuatu, Ichiro pun bangun dari tidurnya. Ichiro mengira kalau tadi malam itu hanyalah mimpi dan sebuah halusinasi. Dia pun beranggapan gak ada yang aneh, lalu pulang ke rumah. Dan saat di rumah ketika hendak berangkat kerja, mereka berkumpul untuk makan-makan. Namun, Ichiro merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba, Ichiro merasa sangat haus. Dia meminum semua air yang ada di rumahnya, bahkan air keran juga. Padahal Ichiro sudah meminum air yang sangat banyak, tapi entah kenapa Ichiro tetap merasa haus. Merasa kalau ini adalah efek dari penyakitnya, Ichiro pun gak jadi kerja. Dia berada di kamarnya dan merenungkan pikirannya. Tapi tiba-tiba tubuhnya Ichiro merasa sangat panas. Namun Hanako menjilat tangannya Ichiro. Dan inilah yang tiba-tiba terjadi. Ya, makanan yang Ichiro tadi makan langsung keluar dari tubuhnya. Keanehan gak sampai di situ aja, Ichiro merasa ada yang janggal di bawah dagunya, seperti ada tombol. Lalu, karena penasaran, Ichiro pun menekan tombol itu. Sontak ketika melihat hal itu, Ichiro pun dibuat kaget melihat tubuhnya yang seperti ini. Akhirnya Ichiro baru sadar kalau dirinya sudah berubah menjadi robot dan bukan manusia lagi. Dia pun gak menyangka kalau kejadian yang tadi malam itu adalah sebuah kenyataan. Malam hari pun tiba, Ichiro keluar rumah untuk menenangkan pikirannya di luar rumah. Dia pun bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah ini sebuah keajaiban atau sebuah bencana? Lalu Ichiro pun mengingat kalau ada anak muda yang berada di sampingnya waktu kemarin ketika kejadian itu tiba. Ichiro penasaran apa yang terjadi kepada anak muda itu. Beberapa saat kemudian, Ichiro yang iseng, dia pun menekan telinganya. Ternyata Ichiro bisa mendengar suara yang sangat jauh jaraknya. Tidak hanya itu, Ichiro juga mendengar ada seseorang yang meminta tolong. Di suatu tempat ada bapak-bapak tunawisma yang hendak dibully oleh anak-anak remaja. Entah apa alasan anak-anak remaja itu hendak mengganggu bapak-bapak itu yang tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Ichiro yang mendengar hal itu, dia pun langsung cus pergi ke sana untuk membantu bapak-bapak itu. Dan tibalah Ichiro di sana untuk menyelamatkan bapak-bapak itu seperti pahlawan kemalaman. Namun ketika Ichiro hendak menghampiri anak-anak itu, Ichiro terus-terusan ditembak menggunakan kembang api. Tidak hanya itu, Ichiro pun dipukul menggunakan tongkat baseball oleh anak-anak itu, sehingga Ichiro pun tidak sadarkan diri. Kejadian ini yang dilakukan oleh anak-anak itu, mereka nggak sadar kalau semua ini bakal menjadi malapetaka buat mereka. Karena Ichiro bukanlah manusia lagi, dia pun memasuki mode tempur dari robotnya itu, sehingga anak-anak itu pun langsung diserang oleh Ichiro. Alhasil, semua anak yang ada di sana dibuat babak belur oleh Ichiro. Tapi Ichiro tidak membunuh anak-anak itu, dan itu menyebabkan anak-anak yang ada di sana langsung melarikan diri. Namun Ichiro sudah mengambil data-data mereka melalui wajahnya. Ichiro bisa menangkap ingatan mereka dan menjadikan sebuah video. Ingatan ketika mereka membuli tunawisma itu. Tidak hanya itu, Ichiro meretas salah satu akun dari anak itu dan mengunggah videonya ke sosial media. Bahkan Ichiro juga meretas semua jaringan di seluruh Jepang untuk menyebarkan video itu. Alhasil, televisi, handphone, laptop, papan iklan di gedung-gedung bangunan, semua siaran yang ada di sana dirubah menjadi video sekelompok remaja membuli tunawisma. Dan itu menyebabkan sekelompok remaja itu pun ditangkap karena video itu beredar di mana-mana. Setelah itu kita ke sekolahnya Mari. Ternyata Mari sangat populer di sekolah itu. Dan kita diperlihatkan sosok anak muda yang bernama Shishigami Hiro. Kalau kita ingat, anak muda ini adalah anak muda yang bersama Ichiro waktu berada di bukit dan terkena ledakan. Shishigami Hiro atau yang kita panggil Hiro, dia bertanya-tanya kenapa teman sekelasnya yang bernama Ando tidak pernah ke sekolah.
Ketika pulang sekolah, Hiro langsung pergi ke rumahnya Ando untuk bertanya kepada Ando kenapa Ando tidak pergi ke sekolah. Lalu sesampainya di kamarnya Ando, ternyata mereka berdua sangatlah dekat. Itu disebabkan mereka sudah kenal sejak dari kecil. Ternyata nama panggilannya Ando adalah Choco. Namun karena mereka udah dekat dari dulu, sehingga Hiro memanggil dengan sebutan Choco. Hiro pun bertanya kepada Ando kenapa Ando tidak pergi ke sekolah. Ando menjawab kalau dia dibully oleh teman-teman sekelasnya sehingga dia nggak mau lagi pergi ke sekolah. Hiro langsung jujur kepada Ando kalau dia bukanlah manusia lagi. Lalu Hiro memperlihatkan tubuh aslinya kepada Ando. Ando yang melihat hal itu, dia nggak langsung percaya. Dia beranggapan kalau Hiro melakukan trik sulap. Ando langsung menghampiri Hiro dengan semangat. Dia bertanya kepada Hiro bagaimana Hiro melakukan hal itu. Apakah itu trik sulap yang sangat istimewa? Hiro berkata kalau semua itu bukanlah sulap dan lalu mengajak Ando untuk pergi keluar rumah. Di dekat tempat tinggalnya Ando ada seekor gagak. Lalu Hiro pun menunjukkan skillnya. Dia membunuh gagak itu dengan berpose tangannya seperti pistol. Dar! Lalu gagak itu pun langsung meninggal di tempat. Bang! ネット通販の手品ショップですっげえとこ見つけちゃってさバン Tidak hanya itu, Hiro pun mengajak Ando untuk pergi ke kota karena Hiro ingin menunjukkan sesuatu yang sangat gila. Mereka pun menaiki stasiun dan tiba di kota. 何すんの Yah, ternyata Hiro bisa mengendalikan suatu objek tanpa harus menyentuh objek tersebut. Ando yang baru saja melihat kejadian itu, akhirnya dia percaya kalau Hiro bukanlah manusia lagi, melainkan robot yang sangat canggih dan mengerikan. Di rumah, Ando melihat tubuhnya Hiro lagi, dan benar, Hiro bukanlah manusia, melainkan robot. Lalu, Hiro pun hendak pulang. Hiro berkata kepada Ando untuk besok pergi ke sekolah dan tidak bolos lagi di sekolah. Hiro juga berkata kepada Ando, jika nantinya kalau Ando pergi ke sekolah lagi dan dibully oleh teman-teman sekelasnya, maka Hiro akan melindungi Ando. Apapun yang terjadi, Ando harus sekolah besok dan dia akan melindungi Ando. Nah, yang gak habis pikir lagi ketika Hiro ini hendak pulang ke rumahnya, dia itu mampir ke rumah seseorang, rumah random ya kan? Lalu dia masuk ke rumah itu dan membantai semua keluarga yang ada di rumah itu, guys. ただいまおかえりなさい。バン Hiro mendengar suara di kamar mandi. Dia pun ke sana. Ternyata di sana ada kepala keluarga dari rumah ini yang sedang mandi bersama anaknya. Hiro hendak membunuhnya. Awalnya kepala keluarga itu nggak percaya, tapi ketika Hiro melancarkan serangan, dia pun memohon untuk tidak membunuhnya. Jika dia hendak membunuhnya, maka janganlah bunuh anaknya. Lalu kepala keluarga itu pun melindungi anaknya dan dia dibunuh oleh Hiro. Betapa kejamnya Hiro ini, cuy. Gue nggak habis pikir ya, kok tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan seperti itu dan membantai satu keluarga secara random. Papa. Lalu ternyata masih ada satu orang, yaitu anak gadis dari pemilik rumah ini. Betapa kagetnya ia ketika melihat ibunya yang sudah tewas di dapur. Itu menyebabkan si gadis sangat merinding. Dan akhirnya tuh cewek ngelihat Hiro yang berada di rumah ini. Hiro langsung berkata jika dialah yang membunuh semua keluarganya, lalu mengajaknya untuk duduk dulu. Tapi yang gak habis pikir lagi, di sini Hiro bertanya, apa manga kesukaanmu? Lalu si cewek itu menjawab kalau dia itu suka One Piece. Mendengar hal itu, Hiro pun bertanya, siapa nama karakter yang kamu suka? Dan dia menjawab karakter yang ia suka adalah Zoro. Nah, ini cewek kan udah ketakutan ya, dan gak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya dia gak jawab pertanyaan konyol ini, dia takutnya dibunuh, Pak. Astaga. Lalu kita berpindah ke Ichiro, yang gak sengaja memencet telinganya. Dia mendengar permintaan tolong dari seorang gadis yang hendak dibunuh oleh Hiro. Tanpa basa-basi, si kakek langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan gadis itu. Kita balik lagi ke Hiro bersama gadis ini. Sebelum gadis itu dibunuh, dia pun disiksa oleh Hiro.
Lalu kita ke Ichiro yang lagi dalam perjalanan menuju rumah gadis itu. Ternyata Ichiro ini bisa melacak lokasi dengan hanya memodalkan mendengar suara. Tapi yang jadi masalahnya, Ichiro ini terjebak macet, Pak. Dan bener aja, sampai di sana dia udah terlambat. Si gadis udah mau cut dibunuh oleh Hiro. Ichiro langsung mengecek semua keluarga yang ada di rumah ini. Betapa kagetnya dia saat melihat seluruh keluarga yang ada di rumah ini meninggal dunia. Lalu Ichiro pun bertemu dengan Shishigami Hiro. Ichiro pun sangat marah. Tapi di sini Hiro menyangka kalau Ichiro itu adalah bagian salah satu keluarga dari rumah ini, sehingga dia pun langsung menembaknya. Bang! Nanda ya? Omae. Ya, betapa kagetnya Hiro melihat kakek-kakek itu bisa bangkit kembali ketika dia sudah menembaknya. Hiro pun sadar kalau kakek-kakek ini adalah orang yang berada di sampingnya ketika berada di bukit waktu itu dan merupakan robot sama seperti dirinya. Hiro langsung pergi dari sana karena nggak mau melawan kakek itu. Keesokan malamnya, Ichiro pun pulang dari tempat kerjanya. Dia hendak pergi ke stasiun, tapi dia melihat sekelompok preman yang hendak memalak seseorang. Melihat hal itu, Ichiro pun tidak tinggal diam. Dia langsung hendak menyelamatkan pria itu yang hendak dipalak oleh sekelompok preman. Setelah itu, Ichiro pun gak sengaja menekan tombol di telinganya. Dia pun langsung mendengar seseorang yang meminta tolong akibat rumahnya kebakaran. Ichiro pun langsung hendak pergi ke sana untuk membantunya. Tapi, dia ingin menggunakan kekuatan mode terbangnya, seperti Hiro yang waktu kemarin melarikan diri. Walaupun agak susah awalnya, akhirnya dia berhasil menggunakan mode terbangnya. Ichiro pun tiba di TKP dengan cepat. Alhasil, dia pun langsung memasuki rumah yang kebakaran itu dan menyelamatkan korban yang berada di rumah itu, coy. Besok paginya, Ando dicari sama Hiro ke rumahnya. Hiro membujuk Ando untuk pergi ke sekolah bersama. Nanti jika Ando kenapa-napa di sekolah, maka Hiro yang akan menyelamatkannya. Pada akhirnya setelah dibujuk, Ando pun pergi ke sekolah bersama Hiro. Namun ketika sampai di sekolah, orang-orang yang telah membuli Ando waktu itu, dia pun kembali menghampiri Ando. Teman-teman yang membuli Ando mengajak Ando untuk pergi ke atap gedung untuk melakukan sesuatu. Tapi Hiro pun datang ke sana dan tidak membiarkan teman-teman yang membuli Ando kembali menindasnya. Akibat tindakan Hiro, para pembuli pun sangat kesal dan menargetkan untuk Hiro dijadikan sasaran kedua. Namun Hiro yang bukan lagi manusia, dia pun dengan mudah memberi ancaman kepada mereka. Mou Ando kun ni wa chikazukimasen. Ando kun, gomen nasai. Saat jam sekolah berakhir, Hiro dan Ando pergi ke atap gedung sekolah. Nah, sesampainya di sana, mereka pun melihat menggunakan teropong. Di sana, Ando melihat para pembuli yang lagi kencan sama cewek. Hiro langsung membunuh para pembuli itu dari jauh. Kenapa Hiro tidak takut membunuhnya? Karena Hiro ketika mengeluarkan tembakan, itu tidak ada peluru sama sekali. Entah kekuatan macam apa yang berada di tubuhnya itu. Bang! Oh! Bang! Huh? Bang! Setelah itu, Ando dan Hiro pulang bersama. Hiro menjelaskan kepada Ando kalau dia bisa mendengar seseorang walaupun jaraknya itu sangat jauh. Bahkan, Hiro juga memperlihatkan kalau dia bisa memanipulasi saldo rekeningnya menjadi jumlah yang sangat banyak. Wah, ini mah semua juga pengen memiliki kekuatan seperti ini, cuy. Melihat kekuatannya Hiro serta tindakan yang ia lakukan,
Ando menyadari kalau Hiro bukanlah Hiro yang ia kenal lagi, melainkan sosok yang sangat berbeda dan sosok yang sangat berbahaya. Ando lalu berkata, untuk Hiro tidak perlu lagi mencarinya dan kita tidak perlu lagi ketemu. Akhiri saja pertemanan ini. Kita kembali lagi ke Ichiro yang baru saja pulang dari kerja. Ia melihat ada seekor kucing yang sudah tewas ditabrak mobil. Karena kasihan, Ichiro pun hendak menguburnya. Namun, ketika Ichiro memegang tubuh kucing itu, tiba-tiba kucing itu yang sudah tewas kembali hidup. Entah kekuatan macam apa bisa menghidupkan makhluk yang sudah meninggal. Ichiro pun menganggap kalau ini adalah berkah dari Tuhan. Admin gak habis pikir, jika admin memiliki kekuatan seperti ini, apa yang bakal admin lakukan? Menyadari kalau ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa, Ichiro pun pergi ke rumah sakit di kota. Dia pun menyembuhkan semua orang yang terkena kanker seperti dirinya karena ia ingin membantu lebih banyak orang, cuy. Wah, mulia sekali. Lalu kita berpindah ke seorang perempuan yang bernama Funimo. Dia lagi bekerja di suatu toko kue. Ketika pekerjaannya hendak selesai, dia pun dijemput sama pacarnya yang bernama Satoru. Daijoubu desu yo, Dato Kimi iyo aemo. Bukan Satoru yang itu ya, melainkan yang ini. Lalu sesampainya di rumah, mereka berdua pun berencana untuk menikah karena hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun. Si cewek itu pun mau-mau aja. Wah, bisa-bisanya ya dia mendapatkan cewek secantik ini, bro. Besok sorenya ketika Funimo ini pulang sendirian, tiba-tiba ada mobil menghampirinya, lalu orang-orang yang ada di mobil itu pun menculik Funimo. Malam harinya ketika Funimo tersadar, dia berada di suatu apartemen. Nah, ternyata di sana ada seorang pria yang ternyata dia adalah bos Yakuza yang menculik Funimo dan ingin menganukannya. Funimo dalam keadaan gak menggunakan apa-apa, coy. Untungnya Funimo berhasil menghajar pentolnya si pria itu dan melarikan diri dari sana secepat mungkin agar dia tidak bertemu dengan pria tadi. Satoru yang menunggu Funimo pun khawatir, tapi Funimo langsung datang dari sana menggunakan taksi dan menceritakan semua kejadian yang ia alami tadi. Ia diculik oleh seorang Yakuza. Satoru hendak melaporkan ini kepada polisi, namun karena lawannya adalah Yakuza, dia nggak berani, coy. Dan gak butuh waktu lama, para Yakuza itu berhasil melacak rumahnya Funimo dan langsung masuk ke sana untuk mengambil Funimo kembali. Ternyata bos Yakuza itu sempat melihat Funimo waktu dulu. Dia pun tertarik dan ingin memiliki Funimo untuk menjadikan istrinya. Satoru langsung dicekik sampai meninggal dunia oleh Yakuza itu. Funimo pun sangat sedih. Tapi tiba-tiba muncullah kakek legend yaitu Ichiro datang ke sana. Walaupun dia terlambat ya guys, Ichiro pun langsung menyuruh mereka untuk melepaskan Satoru dan lalu menyerang para Yakuza itu seorang diri. Ichiro langsung tidak sadarkan diri karena kena tembakan, lalu dia pun terbangun. Dia menyadari kalau para Yakuza itu sudah membawa cewek itu, dan dia pun udah melihat Satoru yang udah meninggal dunia. Ichiro langsung berusaha menggunakan kekuatannya agar Satoru bangkit kembali dari kematiannya. Segala cara yang ia lakukan akhirnya bisa membangkitkan Satoru dari kematiannya, cuy. Wah, ngeri banget sih kekuatan ini, cuy. Satoru yang baru sadar, dia pun dibuat terpukul dalam keadaan seperti ini. Lalu Ichiro berjanji untuk membawa cewek itu kembali ke sini. Ichiro langsung melacak keberadaan para Yakuza itu menggunakan jaringan dan juga menggunakan suara yang ia akan dengar. Ichiro langsung terbang menuju ke TKP. Sesampainya di sana, ternyata para Yakuza sedang mengadakan rapat penting. Namun, kemunculan Ichiro yang akan menghancurkan rapat itu. Bos Yakuza itu pun mengajak Ichiro ke suatu tempat dan berkata siapa sebenarnya Ichiro dan apa maunya. Ichiro menyuruh bos Yakuza itu untuk menyerahkan wanita tadi. Namun bos Yakuza itu menolak dan langsung menghajar Ichiro. Tapi Ichiro berhasil membuat bos Yakuza itu menjadi terluka.
Ichiro sekali lagi untuk menyuruh bos Yakuza itu membebaskan wanita yang tadi. Namun bos Yakuza itu pun menolak. Dan anak buah para bos Yakuza itu nggak tinggal diam, dia pun langsung menyerang kakek ini. Ya, Ichiro berhasil membantai seluruh anggota para Yakuza yang ada di sana. Namun Ichiro nggak membunuhnya, melainkan sengaja mencari titik lemah untuk ngebuat mereka menjadi cacat. Setelah berhasil mengalahkan para Yakuza itu, Ichiro pun akhirnya bertemu sama cewek yang tadi. Bahkan Ichiro juga menyembuhkan efek samping dari obat-obatan yang telah diberikan oleh bos mafia itu. Ichiro langsung membawa pulang wanita itu untuk dijadikan istri keduanya. Waduh, nggak bercanda guys. Kita ke Ando yang lagi mencari informasi tentang manusia robot yang dialami oleh Hiro. Dia penasaran kenapa Hiro bisa menjadi seperti itu. Hiro pernah cerita sama Ando asal-usul ketika Hiro mendapatkan kekuatannya di bukit, dan dia juga bilang kalau ada kakek tua yang berada di sampingnya waktu itu. Ando melihat berita tentang pasien kanker mematikan yang tiba-tiba semua pasien itu sembuh total secara massal. Sontak Ando mengingat kalau Hiro bisa menyembuhkan luka waktu Ando pernah ada luka goresan yang langsung disembuhkan oleh Hiro. Ando pun menyadari kalau orang yang mendapatkan kekuatan seperti Hiro ada juga yang lain. Pasti itu adalah kakek yang dibicarakan oleh Hiro, ucap Ando. Ando yang tahu kalau si kakek itu suka membantu orang, ditambah kakek itu bisa mendengar suara minta tolong dari jauh. Ando pun teriak minta tolong di kamarnya agar si kakek datang ke rumahnya. Benar saja, tak butuh waktu lama akhirnya Ichiro datang ke sana menghampiri Ando. Ando lalu menyuruh kakek itu masuk ke rumahnya karena Ando tahu rahasia tentang kakek itu. Nah, Ichiro pun kebingungan kenapa Ando bisa mengetahui rahasianya, yaitu seorang manusia robot. Ando lalu berkata jika temannya juga merupakan seorang manusia robot seperti Ichiro. Mendengar kalau ada sama seperti dirinya, Ichiro pun menyadari kalau itu adalah anak muda yang ia temui waktu di bukit. Ando dan Ichiro pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama mengalahkan Hiro yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ando mengajak Ichiro pergi ke tempat pembuangan sampah agar dia bisa berlatih di sana menggunakan tumpukan sampah. Satu persatu tumpukan sampah dikumpulkan agar Ichiro bisa melancarkan serangan untuk melatih kekuatannya. Awalnya Ichiro masih agak kaku karena dia belum terbiasa dengan tubuh barunya ini. Namun ini demi keadilan mengalahkan Hiro, dia pun berusaha keras dan akhirnya bisa. Lalu kita berpindah ke Hiro yang mau tidur malam harinya. Nah, di sampingnya ternyata ada emaknya. Hiro satu kamar sama emaknya di rumah. Padahal udah besar ya. Hiro berencana untuk berhenti membunuh seseorang, namun berita tentang pembunuhan yang ia lakukan sudah beredar di mana-mana dan menjadi topik utama berita di seluruh Jepang. Tapi Hiro nggak takut awalnya karena dia tahu kalau tindakannya nggak bakal bisa dilacak oleh kepolisian. Namun keesokan paginya ketika Hiro terbangun, ternyata pihak kepolisian sudah menyelidiki dan berhasil menemukan pelaku pembunuhan, yaitu Hiro. Hiro pun dikepung sama pihak kepolisian dan hendak ditangkap oleh pihak polisi agar bisa diselidiki lebih lanjut tentang Hiro kenapa bisa melakukan hal seperti ini. Hiro yang gak punya pilihan lain, dia pun melawan polisi itu dan melarikan diri. Kini Hiro sudah menjadi buronan oleh pihak kepolisian dan wajahnya sudah beredar di seluruh Jepang untuk menangkap Hiro. Ketika Hiro merenungkan nasibnya, tiba-tiba dia dihampiri sama teman sekelas ceweknya yang bernama Shion. Shion pun lalu mengajak Hiro ke rumahnya karena Shion percaya kalau Hiro bukanlah pelakunya. Jadi untuk sementara Hiro akan tinggal di rumahnya Shion.
Di rumahnya Sion hanya ada Sion dan juga neneknya. Sion baik kepada Hiro karena ternyata Sion sudah menyukai Hiro sejak lama. Kita balik lagi ke Ichiro dan Ando. Ando menyuruh Ichiro untuk mencari lubang USB di tubuhnya karena Ando akan mentransfer data handphone ke dalam tubuhnya Ichiro. Nah, ketika sudah berhasil dan benar aja, akhirnya Ichiro berhasil memiliki data handphone di dalam tubuhnya. Otomatis Ichiro dan Ando bisa berkomunikasi tanpa Ichiro menggunakan handphone. Itu disebabkan Ichiro bisa menjadi handphone itu sendiri. Untuk mengecek koneksi mereka seberapa jauh, Ichiro pun disuruh untuk terbang setinggi mungkin. もっともっとどんどん上に飛んでください。すっげえな、基地局とか関係ないんだ。全然大丈夫だよ。下に飛行機。犬屋敷さん、行けるとこまで行ってみてください。見つかっちゃった。誰に？宇宙服着てる人。Iya sih disuruh terbang setinggi mungkin, tapi nggak sampai keluar angkasa juga, Pak. Astaga. Bahkan Ichiro sampai-sampai ketahuan sama astronot yang ada di sana. Nah, Ando yang merasa khawatir menyuruh Ichiro untuk kembali ke bumi. Nani? Setelah itu, mereka berdua pun sedang mencari keberadaannya Hiro. Tapi, mereka berdua belum juga bisa berhasil menemukan keberadaannya Hiro di mana. Nah, besok paginya, Hiro datang ke rumah ayahnya. Tapi Hiro melihat ada banyak sekali wartawan menghampiri ayahnya karena anaknya merupakan seorang pembunuh. Melihat banyak sekali ada wartawan di sana, Hiro pun langsung membantai semua wartawan itu. おい、犯人いるぞ。バン。あば。ダダダダ。ダダダダダ。ダダダダダダダダ。バン。 Ayahnya memohon kepada Hiro untuk tidak membunuhnya. Hiro pun langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, berita tentang Shishigami Hiro menjadi sangat viral di seluruh Jepang, bahkan menjadi topik pertama di seluruh Jepang. Sampai-sampai di internet ada yang membenci keluarganya Shishigami Hiro karena mendidik anak yang gak bener. Para netizen pun menyarankan untuk membunuh keluarganya Shishigami Hiro. Namun Hiro mengetahui hal itu dan melihat komentar-komentar para netizen. Dia pun sangat marah dan akan membunuh mereka semua. Hiro pun langsung meretas semua akun mereka dan melacak keberadaan mereka. Para netizen yang menghujat keluarganya dan yang ingin membunuh keluarganya, Hiro pun langsung membunuh semua netizen itu dengan cara virtual.おい、獅子神、やってみろよ。遠隔操作か。どうやってんの？やってみろや。ほら、ほら。Malam harinya, Sion menghampiri Hiro dan mengecek keadaannya. Sion tetap kekeh kalau Hiro bukanlah pelakunya, apalagi Sion sangat menyukai Hiro. Hiro langsung terus terang kalau dialah pelakunya dan menunjukkan tubuh aslinya kepada Sion. 何人も人殺してんの？俺が毎週知らない家勝手に入って、俺もう人間じゃないんだ。家族全部殺して回った。底なしの深い暗闇、心がない、生きてはいない。何言ってるの？これでも
人間に Sion yang melihat tubuh aslinya Hiro, dia pun gak percaya dan mengira kalau itu semua hanyalah trik sulap. Tapi Hiro tetap terus terang kalau dia itu bukan lagi manusia, melainkan robot, dan menceritakan semuanya kepada Sion. Sion lalu diajak keluar untuk membuktikan semua itu. Akhirnya Sion percaya kalau Hiro bukan lagi manusia, melainkan robot. Tapi Sion tetap mencintai Hiro. Dia bilang untuk Hiro jangan meninggalkan neneknya dan juga dirinya. Tetaplah berada di sisiku dan kamu harus cepat-cepat bertobat, ucap Sion. Hiro yang mendengar hal itu dia pun sangat-sangat terpukau dan dia berencana untuk tobat demi Sion. Hiro berjanji tidak akan lagi membunuh seseorang. Setelah itu, Hiro pun membuat suatu website yang berisi tentang penyembuhan. Segala penyakit di seluruh Jepang akan disembuhkan oleh Hiro. Dan benar aja satu demi satu pelanggan menghampiri Hiro untuk berobat. Tapi Hiro tidak meminta bayaran karena dia ingin menebus semua kesalahannya di hidupnya ini. Semakin hari, website yang dibuat oleh Hiro kini menjadi viral di seluruh internet. Hiro dan juga Sion sangat senang dan dia akan lebih banyak membantu seseorang. Orang-orang dari jauh juga dia bakal membantunya. Kini terciptalah keluarga kecil yang sangat harmonis, yaitu Sion dan juga Hiro. Hiro berjanji untuk tidak akan pernah membunuh seseorang lagi. Namun segala kejahatan pasti bakal terungkap. Benar saja, malam harinya rumahnya Sion dikepung oleh para tentara dan juga pihak kepolisian karena ada tetangga-tetangga yang mengetahui keberadaannya Hiro di rumahnya Sion, sehingga pihak polisi dan juga militer datang ke sana untuk menangkap Hiro. Hiro berhasil melarikan diri membawa neneknya Sion dan juga Sion. Dia sangat menyesal atas perbuatannya ini. Lalu Hiro pun menyembuhkan Sion dan juga neneknya yang sudah terkena tembakan. Gak mau orang yang ia sayangi terluka lagi, Hiro pun meninggalkan mereka berdua. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Yuk kita lanjut ceritanya. Kita ke Mari yang baru saja pulang dari sekolahnya. Nah, dia pun hendak ke stasiun untuk pulang. Tapi di pertengahan perjalanan, Mari melihat keberadaan ayahnya bersama Ando begitu dekat. Mari sangat kaget kenapa bisa ayahnya sangat dekat terhadap Ando. Mari lalu mengikuti mereka berdua sampai ke stasiun. Nah, Mari ini overthinking. Dia mengira kalau ayahnya bakal menjodohkannya terhadap Ando. Mari terus-terus mengikuti ayahnya itu sampai tiba di rumah sakit. Mari sangat heran kenapa mereka berdua ke rumah sakit. Nah, ketika mereka berdua masuk ke kamar pasien, betapa kagetnya Mari melihat mereka. Yang ternyata Mari melihat ayahnya itu menyembuhkan semua pasien yang ada di rumah sakit. Mari menyadari kalau ini berkaitan dengan berita yang lagi viral itu. Berita yang dimana seluruh pasien yang terkena kanker tiba-tiba sembuh secara massal. Mari menyadari kalau semua ini adalah perbuatan ayahnya. Dia pun gak habis pikir kenapa ayahnya bisa memiliki kekuatan seperti itu. Balik lagi ke Sion dan juga neneknya, yang ternyata mereka udah sembuh total lalu pindah rumah coy. Keesokan harinya di malam hari, Hiro datang ke kantor polisi, pusat markas kantor polisi terbesar di Jepang. Dia ke sana untuk balas dendam kepada semua polisi. Lalu Hiro membantai seluruh polisi yang ada di markas itu. Bang! 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 先輩何バン高校生だろうと
最後まで絶対に許さない。これは盛大だな。大勢の隊員たちが次々に突入していきます。Hiro yang udah diserang secara brutal oleh para bantuan militer, dia pun memasuki mode waspada. Hiro tidak sadarkan diri dan lalu menyerang semuanya. Mada da yo. Keesokan harinya, presiden pun sangat marah karena Hiro yang melakukan hal kejahatan yang sangat luar biasa, menghancurkan dan membunuh semua orang yang ada di gedung kepolisian. Kini Hiro menjadi buronan kelas S. Hiro yang berada di atap gedung, dia pun meretas semua jaringan yang ada di Jepang. Lalu dia menyatakan perang ke seluruh Jepang dan pihak militer, pihak kepolisian, seluruh Jepang atau bahkan seluruh dunia bakal menjadi musuhnya. Hiro berkata ke seluruh penduduk Jepang melalui sistem yang ia retas. Dia bilang kalau dia akan membunuh semua orang yang ada di Jepang kecuali orang yang ia sayangi ya, si Shion sama neneknya. Hiro menyatakan perang kepada negara ini dan akan membunuh ratusan warga mulai saat ini. Di saat inilah Hiro langsung melancarkan aksinya dengan membunuh secara massal melalui virtual. Melihat kejadian itu di berita, Ando pun melaporkan kejadian ini kepada Ichiro. Ichiro berada di kota lain karena dia lagi bekerja. Untuk sampai ke sana lumayan waktunya cuy. Jadi Ando merasa kalau Ichiro pergi ke sana bakal percuma. Lalu kita ke wartawan televisi yang lagi siaran langsung. Hiro menelpon wartawan itu dan mengancam akan membunuhnya, bahkan menyatakan perang sekali lagi. Awalnya wartawan itu menganggap ini sebuah lelucon, tapi nyatanya wartawan itu langsung didor sama Hiro. Ando yang melihat siaran itu, dia pun memberitahu kepada Ichiro kalau dia memiliki rencana, yaitu meretas semua jaringan dan memberitahu kepada seluruh penduduk untuk membuang semua handphonenya. Ichiro pun mengikuti rencananya Ando. Ichiro meretas semua jaringan, lalu mentransfer omongannya Ando. Ando berkata, seluruh penduduk Jepang harus membuang handphone sekarang juga, karena Hiro bisa membunuh melalui handphone kalian. Sontak semua warga pun membuang handphone mereka masing-masing. Hiro yang menyadari kalau jaringannya diretas juga, Hiro langsung mengancam, percuma kalian membuang handphone kalian, karena aku bisa membunuh selain di handphone saja. Hiro pun langsung membunuh semuanya melalui papan-papan iklan yang ada di kota. Melihat rencana mereka gagal, Ichiro pun hendak pergi ke sana dan menghampiri Hiro, mencegahnya agar tidak melakukan ini lagi. Namun itu semua terlambat. Ichiro belum juga sampai ke sana, ternyata Hiro telah menghentikan aksinya dan akan melanjutkannya keesokan harinya. Ichiro merasa sangat sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang.
Lalu Hiro mengancam semua penduduk Jepang bahwa dia besoknya akan membunuh para warga berjumlah ribuan orang coy. Keesokan paginya pun tiba, berita tentang Hiro tersebar di mana-mana dan sangat viral. Hiro yang berada di gedung, dia melakukan aksinya kembali. Kalian tahu guys, dia melakukan aksi seperti apa? Ternyata Hiro mengendalikan semua pesawat yang lagi terbang di seluruh Jepang. Dia membawanya ke kota dan menurunkan semua pesawat itu secara massal sehingga terjadi ledakan yang sangat dahsyat di kota-kota coy. Ichiro yang udah siap-siap, dia pun langsung terbang dan akan menghentikan aksi ini. Yang mana Ichiro berusaha keras untuk memikirkan sesuatu. Akhirnya dia punya rencana, yaitu membantu pesawat satu persatu mendarat ke tempat yang aman secara manual. Dia menggunakan dirinya sendiri untuk membawa pesawat itu ke tempat yang aman. Akhirnya Ichiro pun berhasil membawa satu persatu pesawat itu. Walaupun sudah ada beberapa pesawat yang udah jatuh ke kota. 分かってるけど集中がなんとか誰だなんだよ Ya, Ichiro pun berhasil menyelamatkan beberapa pesawat. Tapi tiba-tiba Ichiro ditelepon sama Mari karena Mari terjebak di suatu gedung. Itu disebabkan oleh pesawat yang tadi yang telah menyenggol gedung mereka, sehingga gedung yang ada di tempatnya Mari terjadi kebakaran. Ichiro pun hendak menyelamatkan putrinya itu, tapi tiba-tiba dia dihampiri sama Hiro. Karena Hiro tahu kalau si kakek ini menghalangi aksinya, dia pun langsung menyerang kakek itu. Ichiro berusaha keras untuk mencegah Hiro melakukan aksinya kembali, dan dia ingin menyelamatkan putrinya, tapi Hiro menolak. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. 俺が悪 お父さんも愛してるって sama 谢谢 Hiro pun berhasil dikalahkan oleh Ichiro. Lalu Ichiro pun langsung pergi ke tempat putrinya terjebak. Dia pun berusaha mencari putrinya dan menemukannya. Tapi ternyata ketika dia melihat putrinya itu, ternyata Mari sudah meninggal dunia coy. Dia telat menyelamatkan Mari. Ichiro yang melihat hal itu, dia sangat-sangat sedih dan terpukul coy. Kehilangan putri yang ia sayangi. Tapi Ichiro nggak mau nyerah. Dia ingin membangkitkan Mari dari kematian menggunakan kekuatan robotnya itu. Ichiro pun berusaha membangkitkan Mari sambil berdoa kepada Tuhan karena ini adalah putri kesayangannya. Waktu demi waktu segala cara yang ia lakukan tapi nggak membuahkan hasil. Mari tiba-tiba tidak bangkit kembali.
神様神様Tapi bohong, ternyata Mari bisa bangkit kembali. Melihat hal itu, Ichiro pun sangat senang karena anaknya nggak jadi mati. Bahkan Ichiro pun menyelamatkan temannya Mari yang udah meninggal dunia. Lalu Ichiro membangkitkan temannya Mari juga coy. Tidak hanya itu, Ichiro pun meninggalkan putrinya karena dia akan menghidupkan seluruh warga Jepang yang telah meninggal dunia akibat korban pesawat yang tadi. Para saksi mata yang melihat hal itu, mereka semua mengira kalau Tuhan telah turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusianya. 姫の色さすごいよ。朝までには帰るって。 Nah, besok paginya ketika Ichiro pulang setelah melakukan aksinya, seluruh anggota keluarganya pun berkumpul dan menanyakan tentang berita yang ternyata Ichiro sudah tertangkap kamera saat melakukan aksi penyembuhan semua orang. Mendengar hal itu, Ichiro pun gak bisa mengelak dan menunjukkan jati dirinya kalau dirinya itu sudah berubah menjadi robot serta menceritakan tentang kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Awal mulanya seperti apa, semua ia ceritakan kepada keluarganya. Ichiro mengira kalau dirinya akan tidak diterima lagi, tapi istrinya langsung mencegahnya dan bertanya kapan kita bulan madu dan di mana kita bulan madu. Ichiro langsung menjawab pertanyaan itu dengan benar, sehingga istrinya yang mendengar hal itu dia tidak akan meninggalkan suaminya. Walaupun suaminya udah menjadi robot dan tidak akan kembali menjadi manusia, dia tetap akan menerima suaminya. Bahkan seluruh keluarganya pun akan menerimanya. Udah selesai. Oh, capek.